Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Dia bilang, karena saya bahas tentang dosa-dosa besar. Kemudian beliau merasa bahwa apa yang saya sebutkan dia tidak melakukannya. Jadi dia merasa dia sudah bersih dari dosa. Jadi dia usulkan kalau boleh dibahas yang lain. Subhanallah. Ada orang yang kayak gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Insya Allah. Dia merasa dia sudah selamat dari dosa maksiat. Jelas pernyataan ini bertentangan dengan dalil-dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, imam yang lain, hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum tukhti'una atau innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak berbuat dosa siang malam. Siang malam. Bil-laili wan-nahar. Wa ana aghfiru lakum. Tapi aku mengampuni dosa-dosa kalian. Ini Allah yang bilang, fastaghfiruni. Maka mintalah ampun kepadaku. Aghfiru lakum. Niscaya aku akan ampuni. Itu hadis qudsi yang sudah jelas bahwa kita ini punya banyak dosa. Ada hadis yang lain yang sudah sering mungkin kita semua pernah dengar, bahkan sudah dihafal. Kullu bani Adam khata'. Walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, pasti banyak berbuat dosa. Khata' ini dalam bahasa Arab, kata ini digolongkan dengan kata apa? Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu bermakna sangat, ya sangat banyak berbuat dosa. Hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian. Kalau kalian memang tidak pernah berdosa, nggak berbuat dosa, Allah akan musnahkan kalian dari muka bumi ini. Tsumma laja'a biqaumin yudhnibun. Baru Allah datangkan manusia-manusia yang memang tabiatnya berbuat dosa. Fayastaghfirun. Lalu kemudian mereka beristighfar. Fayaghfirullahu lahum. Atau dalam fayatubullahu alaihim. Baru Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi pernyataan yang tadi ini sudah jelas sangat bertentangan dengan apa yang Allah dan Nabi katakan. Allah katakan dalam surat Az-Zumar, dan ini dikatakan arja ayatin fil Quran itu. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah banyak berbuat dosa.
yang sudah melampaui batas. Jadi memang kita itu tidak akan mungkin selamat dari dosa, dari maksiat. Jangan merasa bersih dari dosa. Walaupun kita sudah berbuat amal soleh, walaupun sudah berbuat kebajikan, sholat 5 waktu, bisa jadi kita jalankan. Tapi apa sholat 5 waktu kita ini sudah selamat dan aman dari maksiat? Bisa jadi ada riya di situ, kurang ikhlas di situ, ada ujub dan sombong di situ. Siapa yang bisa aman dari situ? Siapa yang bisa selamat dari situ? Gak akan bisa kita selamat dari dosa. Kita sudah bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa selamat dari Mannan? Al-Man, setelah memberi pemberian diungkit-ungkit. Atau mungkin pengen pamer, pengen disebut namanya. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari semua itu? Kita sudah umroh, kita sudah haji. Siapa yang bisa selamat dari riya? Dosa besar ini, riya, dosa besar. Dikatakan syirik. Syirik kecil namun golongan dosa besar. Gak ada yang bisa selamat. Ini dari sisi kita buat amal soleh loh. Namun ada celah bisa jadi kita berbuat dosa di situ. Karena merasa sudah baik, kita juga ada timbul rasa perasaan ujub, bangga diri, merendahkan orang lain. Antum lihat lewat di jalan, lalu mungkin melihat orang berbuat dosa, maksiat. Jangan pernah direndahkan. Jangan pernah meremehkan. Karena kita tidak tahu hatinya. Bisa jadi kalau dia berbuat amal, mungkin amalan dia yang diterima kita tidak diterima gara-gara tadi sudah ada ujub. Kemudian belum lagi kehidupan kita dalam kenyataan ini. Setiap hari alhamdulillah kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh mana tingkat qanaahnya kita atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan qanaah itu amalan ibadah. Qanaah itu adalah apa? Ibadah. Merasa cukup. Karena Rasul mengatakan warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhoilah apa yang Allah berikan bagi-bagi kepada manusia. Niscaya engkau termasuk orang yang paling kaya. Adakah keperasaan kita sudah merasa cukup di sini? Apa sih kaya itu? Gina itu apa? Gina itu kalau sudah tidak butuh pada yang lain, itu sudah kaya. Beda lagi kalau ada orang yang butuh, yang ingin mendapatkan harta, tapi ingin lebih besar bermanfaat kepada manusia, itu memang bagus. Ada orang punya keinginan, insya Allah saya kalau punya tambahan harta ini, saya pengen bangun ini, atau pengen nginfak ini, atau ini. Itu bagus. Tapi kalau cuman ada keinginan, sudah dapat A pengen B, sudah dapat B pengen C, hati-hati tuh. Hati-hati.
Tamak itulah yang nanti kemudian kita punya dosa di situ. Ketamakan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadin min mal." Kalau ada seseorang punya harta satu lembah, labtagha thaniyah. Dia akan pengen satu lagi, pengen tambah lagi. Dan ini tidak baik. Ini adalah ketamakan. Jangan sampai nanti ada sudah masuk ke dalam diri kita penyakit apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit ini yang kemudian manusia umat Islam khususnya menjadi bulan-bulanannya orang-orang kafir musyrikin. Rasulullah gambarkan dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir kalian itu dikeroyok oleh umam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang kalau lagi makan di satu nampan bersamaan bareng-bareng. Nah itu tuh. Makanan itu dicomot dari kanan, dari kiri, dari samping. Kita tuh seperti orang yang lagi makan di nampan itu. Bareng-bareng. Kita dicomot, ditarik-tarik. Dipermainkan. Dijadikan budak. Kita seperti apa? Buih di lautan. Buih di air. Dibawa ombang-ambing. Dibawa kemana-mana itu oleh arus. Kagutha isail, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah karena kita saat itu jumlahnya sedikit? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal antum katsir. Kalian justru banyak, namun seperti buih di lautan tadi. Apa yang menyebabkan kita seperti itu? Sebabnya karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah diberikan, sudah ditorehkan di dalam hati kita cinta dunia, takut mati. Dan bukan cuma itu, rasa takut dari musuh Allah cabut. Musuh sudah tidak takut lagi dengan umat Islam. Karena mereka sudah bisa dikerjain dengan harta, disibukkan dengan harta, ditamakan dengan harta ini. Nah itu hati-hati. Bukan tidak boleh kita kaya. Bagus kalau kita kaya dan kaya orang soleh. Kaya orang bertakwa. Kayanya kayak Abdurrahman bin Auf. Ya. Kayanya kayak seperti Uthman bin Affan. Yang sampai hari ini itu wakafnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah. Itu hotelnya masih ada sampai sekarang. Itu hotelnya bukan dari zaman itu ya. Artinya harta beliau itu diwakafkan sampai sekarang. Untuk orang-orang du'afa, orang-orang fuqara, orang-orang lemah itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai sekali lagi kita merasa bahwa nikmat yang Allah berikan ini tidak cukup. Masih pengen tambah dan tambah lagi. Merasa cukup, itu cukup dengan hati. Bagaimana qanaahnya hati kita ini? Itulah takwa. Itulah ketakwaan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. War-ridha bil qalil. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, Quran, hadis, kita amalin. Waridho bil qalil, dalam riwayat yang lain dikatakan wal qanaa'atu bil qalil, dan ridho dengan yang sedikit, wal isti'dadu liyaumir rahim, dan bersiap-siap cari bekal, kumpulin pahala, kumpulin amalan untuk hari perpisahan kita dengan dunia ini menuju akhirat.
Nah, jadi manusia terutama nih untuk ujian harta, jangan sampai punya ketamakan, punya keinginan dunia dan dunia. Ini menjadi sebuah dosa, maksiat. Dan kita tidak merasa. Karena kita sudah sholat 5 waktu. Ya, kita sudah terhindar dari maksiat-maksiat seperti mencuri, membunuh, berzina, minum khamr. Mungkin dari sisi itu aman-aman saja. Tapi dari sisi lain kita belum tahu tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kaya itu memang dia tidak butuh, yang sudah dia cukupkan dirinya dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan dia. Tapi kalau dia menambah harta untuk kebaikan-kebaikan agama Allah, umat Islam, itu yang terpuji. Itu baru harta yang bermanfaat. Tapi kalau untuk cuman makan saja, buat apa mobil banyak-banyak, rumah banyak-banyak, ya, tapi tidak ada manfaatnya, cuman pamer doang. Ada kan yang kayak gitu? Banyak apa sedikit? Tidak sedikit. Banyak kayak gitu. Sudah kayak gitu, ya Allah. Karena hatinya tadi sudah terlalu cinta dengan dunia. Akhirnya nih, ingat nih firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, surat in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah bilang orang-orang yang seperti ini tadi ini, yang sudah menjadikan orang tuanya lebih dia cintai, anak-anaknya lebih dia cintai, saudara-saudara kandungnya lebih dia cintai, istri-istrinya lebih dia cintai, harta yang dia kumpulkan, yang dia perniagakan itu lebih dia cintai, tempat tinggal, mobil-mobil, harta yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Daripada memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyallahu bi amri. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini dikatakan orang fasik. Jangan sampai ada dosa ketamakan terhadap dunia dan kita tidak sadar. Perjalanan kehidupan kita penuh dengan ujian. Terkadang ketika ujian datang, kita tidak sadar. Ternyata kita ketika dihadapkan dengan musibah, tidak kuat kita menghadapi musibah itu. Sehingga ketika datang musibah yang membuat hati kita sedih, sakit hati, ya, tersakiti, tertekan, kita mengatakan, waduh, tadi kalau saya kayak gini, gak akan kayak gini. Haram. Nggak boleh kayak gitu. Orang mukmin tidak boleh mengatakan kalimat itu. Harusnya dia katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki, pasti Allah akan lakukan, Allah akan buat, akan terjadi. Syi'ta am abait, mau atau tidak, setuju atau tidak, enak tidak enak, semuanya kalau Allah kehendaki terjadi, terjadi. Jangan pernah mengatakan lau, seandainya.
Tadi kalau tidak lewat jalan ini nggak akan kecelakaan. Tadi kalau lewat jalan ini aman. Jangan pernah katakan demikian. Inilah praktek kehidupan. Masyarakat kita masih ada yang seperti itu. Masih menyalahkan si fulan, masih menyalahkan tetangga, masih menyalahkan teman. Kamu sih. Yang pertama yang harus kita katakan adalah apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Jangan lupa. Dan ini harus terus kita ingat. Makanya ini pelajaran tauhid. Penting ini. Pelajaran akidah. Karena ini bisa merusak keimanan kita. Dulu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ahlul jahiliyati yaqulun at-tiyaratu fi thalath. Dulu orang jahiliyah itu mengatakan, punya keyakinan kesialan itu disebabkan oleh 3. Fil mar'ah, perempuan, waddabati waddar, kendaraan dan rumah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya, kadang kalau seseorang ditimpa cobaan, musibah, dia salahkan perempuan. Ini gara-gara saya nikah dengan perempuan ini akhirnya jadi begini. Ini gara-gara saya punya anak perempuan ini jadi begini. Jadi perempuan disalahkan. Dulu zaman jahiliyah, ya, wanita tidak dihargai. Wanita sebab kesialan. Coba itu. Na'udzubillah. Tapi hari ini sejak zaman Nabi, Islam memuliakan wanita. Meninggikan derajat wanita. Menghormati wanita. Kemudian apa? Rumah. Rumah jadi sebab kesialan. Kata mereka, gara-gara saya tinggal di rumah ini jadi sial terus nih. Bangkrut terus nih gara-gara beli toko ini. Kemarin kalau bukan di sini, tokonya saya akan lancar terus. Ini gara-gara tokonya nih. Ah, itu hati-hati. Ada juga yang menyalahkan kendaraan. Kalau di jalan kendaraannya, kalau dulu kan nggak ada mobil ya. Kendaraan roda 4 juga. Onta. Kalau ontanya bermasalah, itu disalahkan itu ontanya. Ini gara-gara onta nih, sial jadinya sayanya. Hari ini juga begitu. Gara-gara mobil ini jadi nggak boleh. Yang pertama kita harus katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu imannya orang mukmin. Jadi segala sesuatu dia kembalikan, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus imani antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau imani takdir baik dan buruknya. Nah, oleh karenanya dari sini kita punya kewajiban untuk, jadi masih banyak lagi ya kondisi kita nih yang kita tidak sadar ternyata kita bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Sehingga dari sinilah kemudian kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita beristighfar. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah, minta ampun kepadanya. Fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Karena setiap hari saya beristighfar, saya bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Ini Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad beristighfar. Hari ini, jujur Pak, sudah berapa istighfar yang kita baca? Jujur aja gak apa-apa. Hah?
Insyaallah tawadhu semua ya. Amin. Insyaallah ya. Ana husnudzon sama antum insyaallah. Tapi saling mengingatkan saja. Rasulullah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Dan keutamaan istighfar ini besar. Dalam ayat surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, dan ini menjadi syariat buat kita juga. Nabi Muhammad menyampaikan ini ayat kepada kita, kepada umatnya. Katakan istighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, karena dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti Allah kirimkan, turunkan hujan. Sekarang lagi apa ini? Lagi paceklik di sini kan? Alhamdulillah di Ternate tempat saya masih hujan. Sekali-sekali ada hujannya. Kayaknya antum banyak istighfar nih. Harus banyak-banyak apa? Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Perbanyak istighfar, Allah turunkan, kirimkan hujan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah bentangkan, Allah luaskan, Allah buka kepada kalian harta. Wa yaj'al lakum jannat. Allah tumbuhkan tanaman kebun-kebun. Ya kan? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan sungai-sungai, air berlimpah. Sekarang susah air. Kekeringan di mana-mana. Kecuali di tempat yang banyak hujannya. Perbanyak istighfar. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala wafat tahun 110 Hijriah. Ulama tabi'in. Ketika dia didatangi oleh seseorang bertanya, "Ya Imam, saya ini sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak." Tadi saya lupa terjemahkan ayatnya. Dan Allah berikan apa? Keturunan-keturunan kepada kalian. Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi dan ditanya tentang solusi. Cari solusi kepada beliau. "Ya Imam, saya sudah nikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Apa solusinya ya Imam?" Kata beliau, perbanyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Baru dia bacakan ayat ini kepada beliau. Setelah 1 tahun berikutnya datang dia kabari, "Ya Imam, alhamdulillah saya dikaruniai anak." Masya Allah. Luar biasa kan? Dulu ada cerita Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sudah ada? Azan dulu? Ya silakan. Nanti kita lanjut lagi apa gimana nih? Ya nanti lanjut sedikit. Kalau ada tanya jawab kita lanjut.
La haula wala Baik. Tadi sampai di mana? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Siapa yang tahu Imam Ahmad? Beliau ini wafat tahun 240 Hijriah. Beliau pernah Allah gerakkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mendatangi suatu negeri, suatu kota dan kemalaman. Sampai di kampung itu, di kota itu beliau kemalaman. Lalu beliau mampir di masjid dan mau nginap di masjid. Qadarullah, pengurus masjidnya mengusir beliau. Beliau dikeluarkan dari masjid. Karena beliau, orang ini tidak tahu ini Imam Ahmad. Orang ini nggak tahu kalau yang lagi duduk di emperan masjid ini Imam Ahmad. Belum ada ya TikTok ya, belum ada Facebook soalnya. Jadi dia diusir. Qadarullah, beliau dipertemukan dengan seorang tukang roti. Tukang roti. Akhirnya tukang roti ini menemui beliau Imam Ahmad dan menawarkan kepada beliau untuk tidur di rumahnya, di tempat dia. Ketika tidur atau ketika nginap di tempat tukang roti ini, orang ini, si tukang roti ini, kedengaran oleh Imam Ahmad bahwa si tukang roti ini sering berulang kali beliau mengucapkan astaghfirullah. Jadi dia mau bikin apa, astaghfirullah. Ya. Setiap dia mau bikin apapun, astaghfirullah. Ya, mau bikin bikin adonan, astaghfirullah. Dia mau masak, astaghfirullah. Apapun ya astaghfirullah. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya kepada beliau, sudah berapa lama
engkau punya kebiasaan seperti ini? Kata beliau, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Imam Ahmad mengatakan, apa faedah manfaat yang kau dapatkan dari istighfarmu ini? Kata tukang roti itu, ya dia nggak bilang imam ya, saudaraku. Kata beliau, setiap hajat yang saya inginkan itu selalu Allah penuhi. Hajat apapun yang saya inginkan, Allah ijabahi. Karena banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia bilang apa coba? Adakah yang belum terijabahi? Kata beliau, ada. Tinggal satu saja. Tinggal satu saja permintaan yang belum terijabahi. Pergi umroh, haji, sudah semuanya. Semuanya sudah. Tinggal satu. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Dia belum tahu nih. Kalau ini Imam Ahmad. Saya dari dulu pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Masya Allah. Ternyata di hadapan beliau adalah Imam Ahmad. Kata beliau, wa ana Imam Ahmad. Saya ini Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Ini riwayat disebutkan oleh para ulama. Ya, dan tidak ada salahnya. Karena memang keutamaan istighfar itu luar biasa. Hajat-hajat duniawi kita insya Allah Allah mudahkan. Karena kalau orang minta ampun terus kepada Allah, Allah tentunya Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa. Ketika seseorang bersih dari dosa, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang sudah kita baca itu kan, Allah harta dibuka, ya, keturunan Allah kasih, nikmat Allah bukakan untuk kita. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Orang yang bertakwa, satu kaum negeri bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ayat yang lain Allah bilang, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabi SAW mengatakan, "Innar rajul la yumna'u minar rizqi li dhanbin yusibu." Seseorang akan dihalangi rezekinya karena dosa yang dia buat. Apa jadinya kalau kita sudah bersih dari dosa? Insya Allah. Tentunya balasan kebaikan dari Allah karena kita sudah berbuat baik, pastilah Allah akan kasih. Nah dari sini kemudian mungkin orang bilang, Ustaz, saya ini udah sholat 5 waktu, ya, udah rajin ibadah, berusaha menjauhi dosa maksiat. Tapi ya hidup saya segini-gini aja. Cari nafkah, ngojek atau jualan cuman segini-gini aja. Nggak pernah meningkat. Malah kadang bangkrut. Malah kadang minus. Gimana itu Ustaz? Apa karena ya bisa jadi taubatnya kita, istighfarnya kita kurang, masih belum ikhlas. Perbaiki terus. Koreksi terus, muhasabah terus. Amalan yang sudah kita lakukan itu dimuhasabah. Bukan sudah berapa banyak amalan yang saya buat, tapi sudah sejauh mana kualitas ibadah ini. Walaupun sedikit, tapi kalau ikhlas,
sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berkualitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu pengen lihat siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Fudail bin Iyad, Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, yang dimaksud amalan yang baik itu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling baik. Maka coba berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Maka kesempatan kita hari ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya rezeki kita belum luas, bisa jadi kita memang Allah berikan takdir seperti itu. Nanti baru Allah bukakan nikmatnya di surga nanti. Karena berapa banyak orang yang diuji dengan kesulitan hidup di dunia ini, dia menjadi penghuni surga. Ya. Yu'ta birajul, dalam hadis riwayat Imam Muslim, seseorang didatangkan nanti, dia ini calon penghuni surga, dulu di dunia sakit-sakitan, susah. Dicelupkan ke dalam nikmat surga, satu celupan. Lalu ditanyakan kepada beliau, apakah engkau rasakan sakit dan susah sekarang? Kata beliau, tidak ada kesulitan dan kesusahan lagi. Hilang sudah, tidak ada lagi, karena sekarang ini adalah apa? Nikmat. Dan ada orang yu'ta birajul min an'ami ahli dunia, didatangkan wa huwa min ahli nar, didatangkan seseorang yang paling nikmat di dunia, paling nikmat, di bahasa hadisnya paling nikmat. Kira-kira siapa yang paling kaya di Indonesia ini? Hah? Ada orang paling kaya di Indonesia? Adalah. Iya kan? Didatangkan, tapi jangan antum tuduh beliau ya. Didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, satu dunia, bukan se-Indonesia. Dan dia calon penghuni neraka. Dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan. Lalu ditanyakan, masih merasakan nikmat? Kata dia, sudah tidak ada lagi kenikmatan. Sudah hilang. Karena sekarang yang dia rasakan adalah apa? Adzab. Jadi belum tentu orang susah di dunia dan keselamatan di akhirat bukan patokannya dia harus kaya kan di dunia. Bukan kan? Yang penting dia beriman, bertakwa, beramal soleh, banyak istighfar, ya, berbuat kebaikan, walaupun hidup seadanya, pas-pasan, pas butuh, pas ada. Walaupun dia hidup di dunia, syukuri ada apa yang ada, nikmati apa yang ada. Insya Allah, Allah berikan balasan yang dengan kesabaran kita, Allah berikan balasan kepada kita. Kalau belum di dunia, nanti insya Allah di akhirat. Nah, oleh karenanya, jamaah yang Allah muliakan, kita harus bertaubat dan istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Seperti Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas dia Nabi. Apakah ada yang mengatakan Nabi banyak dosa sehingga dia banyak istighfar? Enggak. Justru semakin karena beliau sudah dijamin masuk surga, kebaikan apa lagi yang harus dia buat? Apa ya? Pengorbanan apa lagi yang harus dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan amal soleh dan berbuat baik terus. Syukur yang paling tinggi itu adalah semakin kita dikasih nikmat, kita makin baik kepada Allah. Nabi Muhammad dikasih nikmat surga, dijamin masuk surga. Itu nikmat yang paling tinggi kan? Kalau hari ini ada orang yang di dunia ini sudah dicap, kamu sudah masuk surga. Senang apa enggak nih? Apa yang antum buat? Pasti malas ibadah. Enggak udahlah, karena saya sudah mau dijamin masuk surga. Ngapain sholat?
Justru Nabi itu tambah rajin. Iya kan? Beliau qiyamul lailnya bukan cuma yang wajib, yang sunnah. Nabi Muhammad semakin rajin ibadahnya sampai bengkak kakinya itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya, masih kayak gini? Nabi bilang apa? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas saya mau menjadi orang yang bersyukur? Kata beliau, beginilah saya mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah dikasih tadi itu, saya syukuri dengan cara ini. Begitu. Bukan tambah malas. Kita sudah tidak jelas nasib kita. Malas. Ustadz, bukankah manusia ini sudah ditetapkan surga dan nerakanya? Iya, sudah ditetapkan surga dan neraka masing-masing kita ini sudah ditetapkan. Cuman saya mau tanya, kamu pastinya di mana? Kan tidak tahu kan? Ya berarti harus beramal. Makanya Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Yang sudah ditakdirkan kepadanya, lakukan yang seperti itu. Kalau misalnya dia pengen selamat, ya lakukan yang jalan selamat. Kalau Anda mau pengen tidak selamat, ya silakan. Kan sudah ada kehendak kita, sudah ada pilihan. Sekarang tinggal kita yang jalani. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Karena Allah sudah kasih rambu-rambu kepada kita. Yang ini yang baik-baik dan prestasi sudah dikasih. Penghargaan dari Allah dikasih. Setiap amalan ada balasannya. Dan setiap maksiat, pelanggaran ada hukumannya. Kita sudah tahu, kita yang langgar. Maka jangan salahkan Allah. Maka perbanyak berbuat kebajikan, beramal soleh, banyak istighfar, Allah Maha Pengampun. Sehingga kemudian dari sini yang sudah terlanjur berbuat dosa tidak boleh berputus asa. Justru haram nih berputus asa. Karena dia kalau berputus asa berarti dia sudah suudzon, buruk sangka kepada Allah. Allah tidak mengampuni. Padahal Allah mengatakan Allah Maha Pengampun. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, Nabi menjelaskan dalam hadis. Allah Maha Pengampun. Lalu kita suudzon. Itu satu dosa. Dan ketika kita tahu Allah Maha Pengampun, lalu kita tidak mau bertaubat, ini dosa. Semakin kita tidak bertaubat, itu dosa terus tuh. Dosa, dan dosa. Jangan pernah berputus asa. Tadi kan kita sudah baca dalam surat Az-Zumar. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Melampaui batas. Allah panggil, bertaubatlah. Jangan putus asa dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah dan maafnya Allah. Allah mengampuni semua dosa. Antum bisa bayangkan ada seseorang yang sudah membunuh 100 nyawa. Diampuni, dia maafkan sama Allah. Antum pernah tahu ada orang yang bunuh 10 orang? Misalnya antum di Surabaya, di Sidoarjo ini. Tahu ada orang yang pernah bunuh 10 orang? 1 orang saja. Kira-kira bagaimana perasaan antum memandang orang yang pembunuh ini? Ya kan? Pasti akan antum murkai dia. Luar biasa itu. Kurang ngajar, biadab. Mungkin kata-kata seperti itu yang kita keluarkan. Jangan biarkan dia hidup. Penggal saja lehernya. Ya. Akhirnya dia mukmasah. Sebenarnya hukum bunuh, kalau hukum Islam kan bunuh dibunuh lagi kan? Itu luar biasa hukum itu sebenarnya, walaupun secara hukum tidak diterima, secara aturan tidak diterima, tapi prakteknya diterima kan? Manusia umat Islam menerima hukum itu. Karena itulah tabiat, hukum yang sesuai dengan tabiat manusia. Kalau sudah dibunuh ya harus, kalau membunuh ya harus dibunuh. Hukum Islam. Itu sudah paling nyaman dan aman. Selamat kita.
Makanya kalau kita serahkan kepada hukum Islam ini, Masya Allah, nikmat. Gak ada orang yang bunuh-bunuh, insya Allah. Karena kalau dia bunuh, dia pasti akan dibunuh juga. Akan dipotong lehernya juga. Dia mencuri, dipotong tangannya. Gak ada yang mau melakukan kemungkaran lagi. Nih, satu orang saja dia bunuh, pasti kita sudah murka sama orang itu. Apalagi kalau dia bunuh 10 orang, 20 orang. Itu berarti sudah dikerahkan seluruh aparat, tentara, polisi, POM, apapun semuanya. Tangkap dia. Ya kan? Hukum mati itu orang. Tidak ada maaf bagi manusia itu. Manusia sudah tidak memaafkan orang itu kayaknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang membunuh 100 nyawa. Dosanya sudah luar biasa itu. Ya. Ana maafkan orang yang sudah membunuh 100 nyawa. Yang lain misalnya tidak memaafkan. Berarti jiwa maaf saya itu luar biasa kan. Kalau saya memaafkan satu orang ini yang bunuh 100 nyawa. Itu jiwa maafnya luar biasa. Taruhlah dia bunuh mungkin keluarga saya. 10 orang saja, jangan 100 orang. Lalu saya maafkan misalnya. Itu luar biasa kan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang yang sudah membunuh 100 nyawa. Jadi tidak ada namanya manusia yang sudah banyak berbuat dosa lalu tidak dimaafkan oleh Allah. Walaupun dosamu sudah sampai ke langit sana. Sampai ke langit sana dosa kita nih. Bukan cuma di bumi saja, tapi sampai ke langit. Kita datang dengan minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa kita. Ustadz, kita sudah bertaubat, sudah istighfar, sudah minta ampun kepada Allah. Lalu balik lagi berbuat dosa. Gimana itu? Apakah masih dimaafkan oleh Allah? Masih. Selama engkau masih hidup dan mau bertaubat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, "Adznaba 'abdun danban." Seseorang berbuat dosa, satu dosa. Lalu kemudian dia mengatakan, "Allahumma ighfirli dzanbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, "Inna 'abdi alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanb." Sesungguhnya hambaku, kata Allah, tahu bahwa ada Tuhannya, Robnya yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Dia minta ampun kepadaku, lalu aku ampuni. Tsumma ada fa'adznaba dzanban. Lalu kemudian sudah dimaafkan tadi, dia berbuat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi. Lalu dia mengatakan, "Allahumma ighfirli dzanbi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah mengatakan, ini hamba ini dia berbuat dosa. Lalu dia tahu bahwa Tuhannya, Robnya mengampuni dosa. Dan dia minta ampun kepada Robnya. Lalu saya ampuni. Tsumma ada fa'adznaba dzanban. Lalu dia buat lagi dosa. Dia buat lagi dosa dan dia minta ampun. Allahumma ighfirli dzanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah maafkan lagi. Lalu setelah itu Allah mengatakan, "If'al ma syi'ta faqad ghafartu laka." Allah mengatakan setelah itu, lakukan semaumu, saya sudah mengampuni dosamu. Tapi jangan dijadikan dalil, oh karena ini tadi yang pertama kan, oh Allah Maha Pengampun, saya berbuat dosa aja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak ada inisiatif dari dia bertaubat, tidak ada perbaikan dari dia, tidak mau beramal soleh. Bagaimana Allah mau mengampuni? Ya, sudah berbuat dosa, maksiat banyak, lalu dia mengatakan Allah Maha Pengampun, insya Allah masuk surga. Husnudzon doang. Baik sangka saja kepada Allah tanpa ada upaya amal soleh.
Ingat amal soleh itu untuk menarik rahmat Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu ummati ma min ahadin illa Inna ahadakum la yadkhulul jannata illa la yadkhulul jannata bi'amalihi. Kalian itu, masing-masing kalian itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul?" Iya, kata Rasulullah. Illa an yataghammadanillahu birahmatihi. Kecuali kalau saya dirahmati oleh Allah. Kalau dirahmati oleh Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Namun rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu ada karena apa? Amal. Beramal dulu, berbuat dulu. Kalau tidak ada amal, bagaimana Allah mau merahmati kita? Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri lagi-lagi beliau mengatakan talabul jannah bila amal dzanbun minadz dzunub. Meminta surga, mengharapkan surga, menuntut surga tanpa berbuat amal satupun itu merupakan satu dosa dari dosa-dosa. Jadi ini yang bilang bukan saya, Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar tabi'in. Iya, yang tadi saya sebutkan selalu itu ucapan beliau itu. Jadi orang mengharapkan surga tanpa berbuat amal itu dosa. Bisa dipastikan dia sedang berbuat dosa. Karena orang mau masuk surga harus beramal. Enak aja antum santai-santai di sana orang berjibaku dengan amal soleh ya, yang wajib, yang sunnah, pengen berlomba-lomba nih dapat surga yang tinggi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ente santai-santai dapat surga Jannatul Firdaus. Ya. Ya enggak. Amin. Enggak boleh. Ya amin setelah kita berusaha insyaallah. Jadi orang yang berputus asa, tadi kita katakan berputus asa dari rahmat Allah tidak boleh. Karena Allah sudah menyiapkan rahmatnya, ampunannya. Banyak hadis, banyak dalil yang bicara tentang rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Allah mengampuni dosa kita. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, saya ini maha pengampun ghafur, rahim maha penyayang. Pengampun, penyayang. Tapi jangan lupa, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi jangan lupa, jangan berhenti cuman rahmat Allah, enak-enak tadi tanpa beramal. Takut juga dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang tidak beramal dan berbuat maksiat. Bahwa adab Allah itu pedih. Karena ada sebagian orang bahas cuman rahmat Allah. Dia lupa ada adab Allah. Gimana dengan adab Allah? Allah ciptakan surga, Allah ciptakan juga neraka. Emangnya semuanya disediakan surga langsung semuanya? Enggak, pasti ada yang masuk satu ini nih. Semoga kita tidak masuk ke situ. Amin ya rabbal alamin. Jangan coba-coba singgah pun jangan ya. Mampir jangan. Na'udzubillah. Ya, jangan coba-coba mampir di situ. Paling minimal tuh kita berada di apa? Al-A'raf. Di tengah-tengah, belum masuk surga, belum masuk neraka. Yang seperti ini insya Allah surga. Kata Syekh Utsaimin, orang kalau sudah di A'raf insya Allah surga, nggak akan dibuang ke neraka. Karena itu ini lagi dipertimbangkan nih orang ini. Mau dilempar kemana nih? Allahumma musta'an. Ya semoga kita semua Allah takdirkan, Allah bimbing kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Kemudian tadi golongan atau sikap orang golongan yang kedua tadi apa? Ya, sudah melampaui batas, kemudian putus asa. Sudah ya, berarti selalu udah lengkap ya. Insya Allah 3 sikap manusia tadi. Ada yang melampaui batas berbuat dosa karena punya
keyakinan Allah Maha Pengampun. Ada juga orang yang melampaui batas berbuat dosa maksiat dan tidak mau beristighfar, dia malu, dia merasa hina, dia merasa rendah, dia menganggap bahwa Allah tidak terima taubatnya. Nah, itu dihilangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untuk kita bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Tapi ingat, segera bertaubat, jangan ditunda. Ini perintah untuk bertaubat itu hukumnya wajib. Jadi bertaubat itu sendiri hukumnya wajib. Bersegera dalam bertaubat juga hukumnya wajib. Nggak boleh ditunda-tunda. Ustadz nanti aja, masih belum, segera. Jangan ditunda. Karena ada kalau sudah berbuat maksiat itu dia merasa ini masih kotor. Kayaknya kalau mau langsung sholat atau kalau mau berbuat amal, itu tuh. Jadi kan kita sendiri bisa merasakan bahwa pengaruh dari dosa itu membuat semangat beramal itu jadi kendor. Jadi kurang. Maka jangan coba-coba berbuat maksiat. Karena nanti akan mempengaruhi amal soleh kita. Jadi kalau kita sudah kurang amal, jangan tambah berbuat dosa. Itu akan menambah berkurang lagi amal kita. Misalnya nih kita sudah jaga yang wajib. Anggaplah yang sunnah kita kurang. Jangan buat dosa, bahaya nanti. Bisa mengikis semua keimanan kita. Sehingga yang wajib pun kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka menyegerakan taubat itu wajib. Bertaubat sudah wajib. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, taubat nasuha itu disebutkan oleh Imam Nawawi ada 4. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 4. Insya Allah antum semua tahu. Apa satu? Al-iqla', meninggalkan dosa. Benar-benar meninggal, lepas. Iqla' itu artinya lepas, cabut dengan akar-akarnya. Ya. 2, ad-nadam, menyesali. Menyesali perbuatan. Antum pernah mungkin pukul anak? Pernah pukul anak? Sampai cedera? Taruhlah sampai cedera. Habis mukul nyesal apa enggak? Enggak cedera saja menyesal kan? Waduh, nyesal tadi. Kenapa saya pukul anak saya? Seperti itu. Ukur penyesalanmu ketika selesai berbuat maksiat. Ya Allah, kenapa saya berbuat? Begitu. Kalau tidak ada penyesalan seperti ini berarti masih mau-mau ini balik lagi. Menyesali perbuatan. 3, al-azm, bertekad untuk tidak kembali. Sudah bertekad untuk tidak kembali, baru ini taubat yang hubungannya dengan Allah ini lengkap. Tapi kalau perbuatan dosa maksiatnya masih ada hubungan dengan manusia, ngambil tanah orang, ngambil sepeda motor orang, kembalikan. Hak orang kembalikan. Itu taubat, syarat taubat kalau kita ngambil hak orang lain. Baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal bab taubat. Awal bab taubat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Perintah untuk bertaubat ini sekali lagi para ulama menyebutkan ada 2 hadis. Innallaha yaqbalu taubata minal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari seorang hamba selama nyawa ini belum sampai di tenggorokan. Kalau belum udah mau mati baru mau tobat, itu sudah nggak diterima itu. Ya. Udah mau mati baru mau bertobat, menyesal. Itu kayak Firaun tuh. Kayak Firaun, sudah mau tenggelam, sudah tenggelam nih. Sudah tenggelam, baru dia mau bertaubat.
Saya mau beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan orang yang bersama beliau. Allah bilang, al-ana wa qad asaita min qabl. Sekarang baru ente mau tobat. Dulu kamu bikin maksiat dan kau bikin kerusakan di muka bumi ini. Dosa yang paling besar mengaku Tuhan itu kan luar biasa. Ada orang Indonesia yang mengaku Tuhan? Ya. Kalau mengaku Nabi ada ya. Malaikat Jibril juga ada. Alhamdulillah belum ada. Walaupun semuanya berbahaya, belum ada yang mengaku Tuhan. Alhamdulillah. Tapi tadi itu mirip-mirip ya, yang mengatakan saya bisa padamkan neraka itu. Itu bahaya itu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kata para ulama, ini setiap kita jangan sampai tunggu nanti jangan. Kalau mati dadakan, tabrakan, blek, selesai sudah. Mana nggak ada kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena kita ini berusaha Allah terima taubat kita nih. Minimal nih kita sudah bertaubat dengan hati kita dengan penuh penyesalan. Benar-benar baru sadar akan dosa sebelum tadi nyawa di akhir tadi. Jangan sampai terlambat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Dalam riwayat yang lain, sebelum matahari terbit dari barat. Nah, kalau itu sudah paling terakhir, tanda-tanda kiamat itu sudah paling terakhir. Jangan sampai itu terjadi baru kita mau taubat. Oh, tidak akan diterima. Kalau Dajjal muncul masih ada pintu taubat terbuka. Dajjal muncul, Ya'juj Ma'juj muncul, masih ada pintu taubat terbuka. Tapi ujiannya besar, ya. Jangan tunggu Dajjal, nanti saya mau lawan Dajjal nih. Rasulullah suruh kita lari, ente mau tunggu Dajjal, bahaya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak mau panjang-panjang ya. Saya cuma ingatkan jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi ya, yang mengklaim dia masuk surga tapi tidak ada amalan. Orang Yahudi itu mengatakan apa? La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi, Nasrani itu mengatakan nggak akan masuk surga kecuali yang kalau ikut agama Yahudi Nasrani. Kita ini ayat turun kepada Nabi Muhammad. Kata-kata orang Yahudi seperti itu. Allah bilang tilka amaniyuhum. Itu omong kosong itu. Ya, mimpi, angan-angan kalian itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkan bukti kalian kalau kalian itu benar. Jadi mereka itu cuman ngomong doang. Ya, nggak ada buktinya. Maka harus buktikan. Ya, kalau kita ini pengen surga, mau pengen selamat dari neraka. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Betul. Masya Allah. Antum jangan tanya lah. Apa itu? Oh, Masya Allah. Apa bedanya taubat, istighfar, dan inabah? Taubat adalah perbuatan kembali kepada Allah tanpa ada tidak harus berbuat maksiat. Pokoknya taubat setiap saat kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini taubat lebih umum. Sementara istighfar itu adalah perbuatan minta ampun kepada Allah dari dosa. Dosa yang sudah kita buat. Dosa yang sudah kita buat. Kalau taubat dia lebih umum. Nah, sementara inaba sama juga, inaba itu kembali kepada Allah. Namun inaba dia lebih khusus ya. Dia lebih ini khusus orang-orang yang yang istimewa. Inaba itu dia lebih tinggi makomnya. Kalau istighfar itu orang-orang yang ya orang umum yang berbuat dosa,
Walaupun secara umum kita ini tidak selamat dari dosa, tapi inabah itu benar-benar tingkat yang lebih tinggi. Ya, tingkat yang lebih tinggi, dan semua itu masuk dalam lingkup apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu seingat ana. Insyaallah kalau ada yang kurang nanti bisa kita murojaah lagi. Ada yang lain? Mungkin dari masjid sini, dari jamaah sini mungkin yang mau bertanya. Silakan. Ibu-ibu? Enggak ada. Baik, berarti baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rasa syukur manusia itu tentu berbeda-beda ya Ustaz. Iya. Tiap orang berbeda, tidak ada standarisasi. Yang ingin saya tanyakan, puncak syukurnya manusia itu, untuk meraih puncak syukurnya manusia itu sampai batasan mana? Iya. Sehingga kita tahu kayaknya syukur itu sudah sampai ke puncak. Iya. Wallahu alam. Jadi pertanyaan ini luar biasa ya. Sejauh mana syukur yang paling tinggi? Apakah bisa diukur syukur itu? Karena syukur setiap orang itu mungkin tingkatnya beda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Apakah kita bisa mengukur puncak yang tertinggi dari sebuah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, dari hadis yang tadi ana sebutkan bahwa puncak syukur itu tadi kan diantara sebab-sebab supaya kita itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah bilang di antara hadisnya, unzur ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdara bi an tashkuru ni'matallahi alaikum. Rasulullah bilang, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian dari sisi status ini, karena itu akan lebih membuat engkau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat ke atas terus, sehingga nanti tidak merasa syukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pengen kayak dia. Yang di bawah enggak dilihat. Jadinya patokannya dia ke atas sana. Ya. Rasulullah bilang lihat yang di bawah supaya itu lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bawah ada orang yang lebih susah dari saya. Di bawah ada orang yang ujian lebih berat daripada saya. Ya kan? Nah, ini tingkatan-tingkatan atau sebab-sebab orang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia bagaimana bisa bersyukur kepada Allah. Itu diantara amalan yang bisa dia lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah atau selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu syukur yang paling minimal, kita tidak lupa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya apabila seseorang atau tidaklah seseorang itu mensyukuri nikmat Allah setiap yang dia makan, yang dia minum, ya, melainkan dia akan dicatatkan, digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dianggap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kadang-kadang sekecil ini misalnya, antum setelah minum air nih, apakah sudah sering mengatakan Alhamdulillah? Sekecil ini. Lagi-lagi saya tadi ingin sampaikan, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah, ini saya ingat ini, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang sahabatnya namanya Farqat. Datang ke rumahnya, lalu beliau, kalau nggak salah beliau lagi makan kurma di rumah ini. Lalu Imam Hasan Al-Basri mempersilahkan beliau untuk makan kurma. Tamunya beliau nih nggak bilang, saya khawatir tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau berterima kasih kepada Allah, sehingga dia tidak mau. Artinya jangan sampai itu jadi
pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia udah makan dan dia tidak mensyukuri nikmat itu. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apakah kamu sudah setiap hari mensyukuri nikmat Allah ketika minum air? Yang ringan ini. Maksudnya apa? Jangankan yang itu, yang ini pun antum apakah sudah berusaha mensyukuri nikmat Allah untuk nikmat yang seakan-akan kita anggap ini sepele. Alhamdulillah masih bisa minum air. Ada orang yang tidak bisa minum air kan? Iya enggak? Harus pakai selang. Masih bisa minum air, alhamdulillah. Menghilangkan dahaga. Ada orang yang kesusahan minum air, ada. Tidak ada air, 1 gelas masih bisa minum. Nah, kayak seperti ini nih. Jadi minimal kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tadi banyak-banyak melihat orang yang di bawah kita supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang saya bawakan juga Rasulullah mengatakan apa? Merasa cukuplah atau merasa puaslah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Artinya sudah merasa cukup. Orang kaya itu artinya sudah merasa cukup. Sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak nuntut ketika lihat di luar sana, alhamdulillah. Ridho dengan apa yang Allah kasih itu. Kita sudah ridhoi. Alhamdulillah itu pemberian Allah untuk dia, ini untuk saya. Sehingga ketika kita jualan bisnis, kita jualan sama-sama, jualan sembako, jualan pakaian. Tapi mungkin tetangga kita lebih banyak rezekinya, lebih lancar dagangannya laku daripada kita. Sanggup tidak antum meridhoi apa yang Allah berikan pada dia? Bisa jadi ketika antum sudah tidak ridho, itu dosa antum. Dan antum masih belum kaya itu. Belum cukup hidup antum itu. Belum cukup. Padahal Allah suruh kita merasa cukup. Rasulullah suruh kita merasa cukup. Dan kemudian yang paling tinggi yang Anda katakan tadi adalah apa? Mensyukuri nikmat Allah dengan banyak beribadah kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Banyak beribadah. Bisa jadi dengan harta itu kita jadikan amal soleh kita, atau dengan amalan yang kita rajin lakukan. Amalan selain amalan harta ya maksudnya. Ibadah apapun kita buat, kita rajin juga di situ. Itu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Menurut ya yang ana pahami, wallahu alam mungkin di sana ada yang ini. Karena kita tidak bisa mengukur rasa syukur kita dan rasa syukur seseorang. Sejauh mana rasa syukurnya. Tapi kita lihat dari potretnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mensyukuri nikmat Allah adalah dengan banyak ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.